Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran bimbingan dan konseling. Kali ini Bapak akan menyampaikan bidang layanan karir dengan topik atau tema layanan pilihan karir setelah lulus SMP atau MTS. Anak-anak sekalian, setelah kalian menonton video ini, diharapkan pertama kalian bisa memahami kelanjutan studi setelah lulus SMP atau MTS. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat mengenal dan memahami antara SMA, MA, SMK, atau MAK. Untuk itu Bapak harapkan kalian tetap bisa menonton video ini dari awal hingga selesai sehingga memahami apa yang menjadi tujuan video pelajaran ini. Anak sekalian, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kalian sekarang sudah akan berpikir kemana kalian setelah lulus SMP ini atau MTS, apakah mau ke SMA atau madrasah aliyah, atau ke sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Ini dua hal yang paling tidak kalian pikirkan mulai sekarang, sehingga ke depan kalian sudah tahu harus kemana setelah lulus SMP atau MTS nanti. Nah, tentu sebelum kalian memilih SMA, MA, atau SMK, MAK ini, tentu kalian harus memahami ciri khas dari kedua sekolah lanjutan ini atau madrasah lanjutan ini, dengan tujuan kalian lebih mantap, lebih betah belajar, dan termotivasi berprestasi. Jadi tidak asal memilih, tetapi harus tahu ciri khas sekolah atau sekolah madrasah yang akan dipilih nantinya setelah lulus SMP MTS. Nah, anak sekalian, sekurang-kurangnya ada 3 jalur setelah lulus SMP MTS. Pertama adalah SMA. Yang pertama setelah SMA, jadi kemudian melanjutkan perguruan tinggi, kemudian berkarir. Ini jalur yang pertama yang mungkin kalian akan tempuh ya. Kemudian kemungkinan jalur kedua, kalian setelah lulus SMP atau MTS itu memilih SMK pilihan. Kemudian setelah lulus SMK, kalian bekerja atau sambil kuliah di perguruan tinggi. Atau mungkin sebaliknya, kalian setelah lulus SMK tidak langsung bekerja, tetapi kalian melanjutkan ke perguruan tinggi pilihan baru berkarir. Sedangkan jalur ketiga adalah kursus. Ini artinya bahwa keberhasilan seseorang tidak selalu harus melalui jalur pendidikan formal. Banyak orang yang berhasil dalam karirnya hanya bersekolah SMP, SMP saja, kemudian bekerja. Nah, jadi artinya bahwa kalau kalian tidak melanjutkan ke SMA atau SMK atau MA atau MAK, kalian bisa saja setelah lulus SMP atau MTS itu, karena satu hal kalian harus mengambil kursus-kursus saja. Dengan harapan setelah ikut kursus ini kalian bisa bekerja, berkarya. Nah, nantinya ke depan bisa saja kalian setelah mendapatkan hasil melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sekarang tibalah saatnya kalian mengenal SMA atau madrasah aliyah, SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Jadi kalau kalian sudah memutuskan setelah SMP MTS itu melanjutkan ke SMA atau madrasah aliyah, tentu semuanya kalian harus ketahui tujuan dan kriteria. Demikian pula kalian yang sudah memutuskan nanti akan memilih SMK atau MAK, kalian harus tahu tujuan dan kriterianya. Nah, setelah kalian memutuskan memilih SMA, tujuannya tentu tidak lain adalah untuk meningkatkan pengetahuan kalian untuk melanjutkan pendidikan tinggi, untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Bisa juga tujuan kalian memilih SMA atau MA ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sebagai anggota masyarakat dalam membangun hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Nah, ini kalau yang tujuannya memilih SMA, jadi meningkatkan pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan juga sebagai anggota masyarakat dalam membangun timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan sekitar. Nah, bagi kalian yang memilih SMA, kriterianya antara lain adalah tentu kalian harus
berminat kepada SMA MA pilihan ya, disetujui orang tua, memenuhi persyaratan tentukan apakah nanti kalian masuk jalur prestasi, afirmasi atau zonasi. Kemudian sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orang tuamu ya, tentunya ini juga sangat penting. Kemudian kalian tujuannya atau kalian akan melanjutkan perguruan tinggi, memahami betul ya, kalian memahami betul SMA MA yang akan dipilih, maksudnya seperti lokasinya, lingkungannya, transportasinya, prestasinya, dan lain-lain. Ini kriterianya harus kalian pahami ya. Kemudian mengikuti sistem penerimaan peserta didik baru, kemudian mempersiapkan diri dengan belajar dan berdoa sebanyak-banyaknya, serta menjaga kondisi tubuh agar senantiasa sehat dan bersemangat. Nah, ini kriterianya untuk yang memilih SMA MA. Kemudian bagi kalian yang sudah memutuskan nanti akan milih SMK MK, tentu juga punya tujuan tentunya ya. Tentu SMK MK ini tujuannya kalian adalah menyiapkan kalian untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Tujuannya ya. Kemudian menyiapkan juga agar kalian mampu memilih karir, mampu berkompetensi dan mampu mengembangkan diri. Juga menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada masa kini maupun masa akan datang. Kemudian menyiapkan tamatan yang bermutu agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif. Ini tujuan SMK atau MK ya. Kemudian kriteria, sekarang tentu kalian pertama harus berminat ya. Berminat ke SMK tersebut, disetujui oleh orang tua termasuk dengan sosial ekonomi. Kemudian juga memenuhi persyaratan tentukan apakah prestasi, apakah afirmasi atau zonasi kalau sekarang begitu ya. Kemudian juga sesuai dengan kondisi sosial ekonomi. Kemudian siap belajar, bekerja, kreatif, produktif, dan adaptif. Nah, ini kalian yang memilih SMK ya. Memahami betul SMK dan jurusan bidang keahlian yang dipilih, baik lokasinya, lingkungannya, transportasinya, prospek masa depannya, prestasi, dan lain-lain. Tentu harus mengikuti sistem penerimaan siswa baru atau peserta didik baru sesuai dengan yang dilakukan. Lalu kalian yang memilih SMK ini kriterianya juga mempersiapkan diri dengan belajar sebanyak-banyaknya dan berdoa serta menjaga kondisi tubuh agar senantiasa sehat dan bersemangat. Nah, ini bagi kalian yang memilih jurusan di SMK, ini kalau kita lihat dari daftar spektur kalian di Kepmen nomor 165M 2021 ini ada beberapa jurusan yang nanti bisa kalian minati. Ada seni dan kreatif dengan jurusannya ini ya, programnya. Kemudian teknologi manufaktur dan rekayasa, ini jurusannya masing-masing. Ada juga energi dan pertambangan ya, dengan program seperti ini, kesehatan dan pekerjaan sosial. Jurusan seperti ini, teknologi informasi, bisnis dan manajemen. 7. Teknologi konstruksi dan properti. 8. Agribisnis dan agri teknologi. 9. Pariwisata dan kemaritiman. Ini kalian tinggal pilih nanti mana yang sesuai dengan minat dan bakat kalian, sehingga kalian benar-benar bisa meningkatkan prestasinya di SMK pilihan. Nah, kemudian ini ada 20 jurusan SMK yang paling diminati dan bergaji tinggi ini menurut sumber ya, www.brandacademy.id. Ini menyebutkan ada 20 program keahlian yang diminati dan bergaji tinggi. Nah, silakan kalian sendiri yang menentukan ya. Ini bagi yang memilih SMK. Nah, bagaimana dengan jurusan SMA? Nah, ini bersumber dari nasional.kontan.co.id. Dijelaskan bahwa di dalam program SMA sekarang tidak lagi program peminatan untuk yang memiliki kurikulum merdeka. Kata Pak Menteri ya, tidak ada lagi jurusan kejuruan atau peminatan. Kata Nadiem secara virtual pada hari Jumat 11/2/2022. Ini menurut Pak Menteri ya, jadi ke depan tidak ada lagi peminatan atau jurusan di SMA. Ini bagi yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian beliau juga mengatakan siswa bebas milih mata pelajaran yang diminatinya di 2 tahun terakhir saat SMA. Siswa lanjut Nadiem tidak lagi akan terkategorikan dalam kelompok jurusan IPA IPS atau bahasa. Jadi bagi kalian yang milih SMA tentu tidak usah
tidak lagi berpikir jurusan, tapi bagaimana kalian untuk milih ini bisa benar-benar memang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan ya, dan juga ke depan kalian memang inginnya langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, jadi anak sekalian, mulai sekarang kalian berpikir baik-baik, renungkan baik-baik, memilih SMA atau madrasah aliyah, memilih SMK atau madrasah kejuruan, semua itu tergantung kepada kriteria yang Bapak sampaikan tadi. Ada minat, restu orang tua, keadaan ekonomi ya, kemudian mengetahui tentang lokasinya, lingkungannya, transportasinya, proses masa depannya, prestasinya, dan lain sebagainya. Nah, semoga kalian dengan awal pengetahuan ini, artinya di awal secara dini kalian sudah mengetahui kemana setelah lulus SNMTS itu, sehingga tidak salah arah. Apakah melanjutkan SMA MA atau SMK MAK atau kursus, itu pilihan pada kalian. Yang jelas sekarang kalian belajar dan belajar, sehingga bisa menentukan masa depanmu yang lebih baik dan cemerlang. Demikian anak sekalian, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.